Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi dari mata pelajaran administrasi pajak, yaitu tentang penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Oke, untuk PPh pasal 21 kita akan mengambil contoh untuk PPh pasal 21 bagi pegawai, yaitu pegawai tetap. Dalam menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap perlu diperhatikan rumus penghitungannya, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk rumusnya ini ada. Nah, rumusnya seperti ini ya. Pertama, kita cari dulu penghasilan bruto, dan penghasilan bruto itu didapatkan dari gaji sebulan, kemudian ditambah dengan tunjangan dan honorarium, dan ditambah juga dengan premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan. Nah, di situ ada rumus, yaitu PKP dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh sama dengan PPh pasal 21 setahun. Jadi itu rumus untuk mencari PPh pasal 21 dalam setahun, yaitu PKP dikali tarif PPh. Nah, kemudian sudah diketahui penghasilan brutonya, kita melakukan pengurangan. Nah, pengurangannya ini dilakukan dengan biaya jabatan, yaitu 5% dari penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan, maka didapatlah penghasilan neto sebulan. Nah, penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang tadi. Nah, sudah diketahui penghasilan neto sebulan, maka kita kalikan saja penghasilan neto sebulan tersebut ke 12, yaitu untuk mengetahui penghasilan neto setahun. Hasilnya disimpan di sini. Nah, setelah diketahui penghasilan neto setahun, maka kita cari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk PTKP sendiri sudah ada tarifnya di sana ya. Kemudian kita dapatkan penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Oke, selanjutnya adalah contoh perhitungan, yaitu bagi pegawai tetap dengan gaji bulanan. Nah, contohnya di sini, Rudi Setiawan bekerja sebagai tenaga ahli mesin di PT Mercusuar dengan memperoleh gaji pokok sebesar 6 juta rupiah. Rudi Setiawan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah. Ia telah menikah namun belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Rudi dari PT Mercusuar hanya berasal dari gaji. Bagaimana penghitungan PPh pasal 21 atas penghitungan Rudi untuk bulan Januari? Nah, oke, langsung saja kita lihat contoh perhitungannya. Nah, di sini penghitungan PPh pasal 21. Nah, itu sebagai berikut. Nah, pertama kita cari dulu penghasilan bruto. Di situ penghasilan brutonya hanya didapat dari gaji sebulan, dan gaji sebulannya itu adalah 6 juta. Maka kita tulis di sini gaji sebulan dengan 6 juta. Kemudian kita kurangi dengan pengurangan. Nah, untuk pengurangannya di situ disebutkan di soal bahwa ada biaya jabatan sebesar 5% ya. 5% ini biasanya udah ada aturannya ya, untuk biaya jabatan itu sebesar 5%. Kemudian di situ dikalikan dengan gaji sebulan, maka hasilnya 300.000. Kemudian ada juga iuran pensiun itu sebesar 100.000. Nah, itu kemudian ditambahkan dan disimpan di sampingnya gitu jadi 400.000, dan penghasilan netonya itu adalah gaji sebulan dikurangi dengan pengurangan yang tadi, maka hasilnya 5.600.000. Nah, ini merupakan penghasilan neto selama sebulan. Kemudian kita cari penghasilan neto selama setahun, yaitu dengan mengalihkan penghasilan neto sebulan dengan 12.
Nah, maka hasilnya adalah 67.200.000. Nah, kemudian di situ kita cari PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk PTKP-nya di situ sudah kawin dan tidak mempunyai tanggungan, maka kodenya itu K-0. Nah, di situ untuk tarifnya ada ya di Google juga banyak. Kemudian di situ kita masukkan PTKP-nya. Pertama untuk WP pribadi itu sebesar 54 juta, kemudian tambahan karena menikah itu 4.500.000. Kemudian kita tambahkan PTKP-nya dan disimpan di sampingnya untuk mengurangi penghasilan bruto selama setahun. Nah, kemudian di sini dikurangkan penghasilan neto selama 1 tahun dikurangi dengan PTKP, maka hasilnya merupakan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, di situ PKP-nya sebesar 8.700.000. Nah, sesudah diketahui PKP-nya, maka kita kalikan dengan tarif pajak penghasilan. Untuk tarifnya itu karena ini di bawah dari 25 juta, maka tarifnya 5%. Di situ maka 5% dikali 8.700.000, maka hasilnya 435.000 ya, itu untuk 1 tahun. Kemudian jika kita ingin tahu 1 bulannya, maka tinggal bagi saja 435.000 dibagi dengan 12 bulan ya. Maka hasilnya 36.250. Nah, ini untuk PPh pasal 21 selama 1 bulan. Selanjutnya contoh kedua yaitu pegawai tetap dengan gaji mingguan. Nah, di situ Ridwan Utama, seorang pegawai tetap yang bekerja pada PT Angkasa Pura yang menerima gaji secara mingguan sebesar 1.500.000. Ridwan Utama menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, pada minggu pertama bulan Juni 2018, Ridwan Utama menerima gaji sebesar 1.500.000 dan pada bulan tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Berapakah PPh pasal 21 atas gaji minggu pertama? Nah, di situ dihitung. Nah, dikarenakan ini gajinya mingguan, maka kita cari tahu dulu ya selama 1 bulannya, yaitu dengan mengalihkan 4 ya. Karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, maka hasilnya di situ adalah 6 juta. Kemudian kita lakukan pengurangan. Untuk pengurangannya seperti biasa, yang pertama ada biaya jabatan, kemudian ada iuran atau pensiun, karena di situ tidak ada iuran lagi, maka hanya dikenakan pengurangan untuk biaya jabatan. Biaya jabatannya sebesar 5%. Kemudian didapatkan penghasilan neto sebulan itu 5.700.000 ya. Nah, kemudian sudah diketahui penghasilan neto sebulan, seperti biasa dikalikan dengan 12 untuk mengetahui penghasilan neto selama 1 tahun. Nah, penghasilan neto selama 1 tahunnya itu adalah 12 dikali 5.700.000, maka hasilnya 68.400.000. Nah, sesudah diketahui penghasilan neto, kita kurangi dengan PTKP. Nah, di situ PTKP-nya adalah tidak kawin atau belum kawin dan belum mempunyai tanggungan. Maka PTKP-nya itu adalah hanya untuk WP pribadi sendiri atau WP sendiri. Jumlahnya itu adalah 54 juta. Nah, kemudian kita kurangi penghasilan neto setahun dengan 54 juta, maka didapatkan PKP atau penghasilan kena pajak itu sebesar 14.400.000. Nah, sesudah diketahui PKP, kita kalikan dengan tarif PPh pasal 21. Nah, untuk tarifnya di situ 5% dikali 14.400.000, hasilnya 720.000 itu selama 1 tahun ya. Kemudian kita bagi menjadi 12 agar kita tahu selama 1 bulannya berapa. Dan karena kita ingin tahu PPh pasal 21 per minggunya, maka kita bagi 60 juta dengan 4 ya. Maka pajak penghasilan 1 minggunya itu adalah 15.000. Nah, selanjutnya adalah contoh pegawai tetap dengan gaji harian. Nah, di situ
Contohnya, Ina Maulida adalah seorang pegawai tetap pada PT Nusantara dengan memperoleh gaji yang dibayarkan secara harian sebesar 200.000 yang bekerja selama 6 hari kerja dari Senin hingga Sabtu. Ina belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, PT Nusantara masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulannya sebesar 1% dan 0,3% dari gaji. Nah, PT Nusantara membayar iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 3,7% dari gaji, dan Ina membayar iuran pensiun sebesar 15.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, bagaimana penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Ina? Oke, berikutnya kita lihat di sini untuk menghitung PPh pasal 21. Nah, itu ada penghasilan sebulan. Dikarenakan ini harian ya, maka waktu bekerjanya dalam satu bulan itu adalah 26 hari, maka kita kalikan 200.000 dengan 26. Ya, maka hasilnya 5.200.000. Penghasilan sebulannya adalah 5.200.000. Nah, kemudian di situ ada premi jaminan kecelakaan kerja. Nah, dikarenakan premi jaminan kecelakaan kerja ini dibayarkan oleh perusahaan, maka ini masuknya ke dalam penghasilan bruto. Nah, di situ dikalikan 1% dikali dengan penghasilannya ya, maka 52.000. Dan ada juga premi jaminan kematian, yaitu 0,3% dikali penghasilan 15.600. Maka penghasilan brutonya adalah 5.267.600. Nah, seperti biasa dilakukan pengurangan. Untuk pengurangannya, yang pertama adalah biaya jabatan, dan biaya jabatan itu adalah 5%. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayarkan oleh Ina, itu sebesar 15.000. Kemudian ada iuran jaminan hari tua, yaitu 2% dari pendapatan bruto. Maka di sini kita tambahkan pengurangnya, itu sebesar 383.732. Kemudian kita dapatkan penghasilan neto sebulan, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang. Hasilnya itu 883.868. Nah, ini untuk penghasilan neto selama sebulan. Kemudian seperti biasa kita kalikan 12 untuk mencari penghasilan neto selama 1 tahun ya. Kenapa dikalikan 12? Karena tarif di sini hanya ditentukan untuk selama 1 tahun ya. Maka kita harus mengalihkan dulu penghasilan neto sebulan menjadi setahun ya. Nah, di sini didapatkan penghasilan neto setahun sebesar 58.606.416. Kemudian kita cari tahu PTKP-nya. Nah, untuk PTKP-nya, karena kan belum menikah, maka di situ disebutkan PK garis miring 0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0. Nah, maka PTKP-nya hanya untuk WP sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Nah, namun untuk PTKP di sini ya, kita harus memperhatikan tahun, karena biasanya setiap tahun itu mempunyai PTKP yang berbeda-beda. Kemudian ada penghasilan kena pajak 10 tahun, yaitu dengan cara mengurangi penghasilan neto tahun dengan PTKP, maka didapatlah PKP. PKP ini kemudian kita kalikan dengan tarif pajak. Tarif pajaknya itu adalah 5% dari PKP, maka hasilnya adalah 230.320,80. Dan kita cari tahu tarif pajak selama sebulan dan tarif pajak selama 1 hari ya. Maka di situ didapatkan 1 harinya itu adalah 738 rupiah. Nah, rupanya untuk materi kali ini cukup sekian, yaitu tentang menghitung PPh pasal 21 bagi pegawai tetap. Terima kasih.
atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.